Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kitab Al-Mulakhas, syarah kitab Tauhidnya. Bab ma ja'a anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan. Bab bahwasanya sebagian umat Islam ini akan ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian penulis buku membawakan surat An-Nisa ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian dari Alkitab? Mereka beriman kepada jibt. Jibt sini yaitu dukun. Ya. Wat taghut. Taghut yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di dalam ayat ini kata para ulama yaitu syaitan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang-orang kafir itu lebih mendapat hidayah daripada orang-orang beriman, katanya, dan lebih tertunjuki jalannya. Di sini saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan Alkitab, itu Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah diberikan Taurat, diberikan Injil. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka malah percaya kepada dukun. Ya. Demikian pula para tukang sihir. Yang tentunya para dukun dan tukang sihir, mereka bekerja sama dengan para setan, para jin. Ya. Lalu apa hubungannya ayat ini dengan bab bahwasanya ada sebagian umat Islam yang akan menyembah berhala? Kata Syekh Shalih Fauzan, annahu idza kana alladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Apabila mereka saja, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang diberikan kepada mereka kitab suci, ternyata sebagian mereka, ya, ada yang beriman kepada apa? Dukun, jibt dan taghut, yaitu pada setan. Ya. Fahadhil ummah allati utiyatil Qur'an la yunkar wa la yustab'ad an ta'budal jibti wat taghut. Maka umat Islam pun juga yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an nanti akan ada yang ikut-ikutan. Karena Rasulullah SAW mengatakan latattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta,
hatta law dakhalu juhra babbin lakhaltumu. Ya, kalaupun di antara mereka ada yang masuk ke lubang biawak, padab, di antara kalian ada yang melakukannya. Artinya umat Islam tuh nanti akan ngikutin gayanya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, orang Yahudi dan Nasrani, padahal mereka diberikan kepada mereka kitab suci, Taurat dan Injil. Tapi ternyata sebagian mereka, apa yang terjadi Pak? Malah beriman kepada Taugut dan setan. Demikian pula umat Islam pun akan ada yang seperti itu. Dan ternyata benar. Ya, kita lihat, apalagi di negara kita ini Pak, yang namanya dukun itu, wah, dikasih gelar-gelar terhormat Pak. Orang pinter, paranormal, bahkan dijadikan penasihat-penasihat spiritual. Ya, orang-orang awam pada datang ke dukun. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat ini kita ambil faidah yang pertama, annahu sayakunu fi hadhil ummah man ya'budul awthan kama hadatha lil yahud wan nasar. Bahwa dalam umat Islam ini nanti akan ada yang menyembah berhala. Sebagaimana halnya orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Faedah yang kedua, annal iman bil jibti wa taghut fi hadzal mawdhi' ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kanu yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Bahwa beriman kepada jibat dan tagut, kepada dukun dan tagut dalam ayat tadi, maksudnya yaitu, kata beliau, menyerupai mereka walaupun dia membencinya, walaupun dia tidak suka. Ada orang benci sama Yahudi banyak Pak, tapi masalahnya kok gayanya ngikutin Yahudi gitu loh. Ya. Kalau tanya Yahudi apa? Ah, Yahudi perlaknat, membunuh kaum muslimin di Gaza. Tapi ternyata apa yang terjadi Pak? Cara berpakaiannya, cara makannya, gaya hidupnya mirip kayak mereka. Gimana? Kalau kita benci kepada Yahudi, Nasrani, harus totalitas dong, jangan sebagian-sebagian, jangan cuma sebatas karena dia membunuh kaum muslimin di Gaza. Tapi kemudian gaya hidupnya kita contoh, ya jangan. Ya. Padahal itu saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyuruh kita untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai bukti atau bentuk kita berlepas diri dari mereka. Faedah yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan, annal kufra bil jibti wa taghut wajibun fi jami' kutubis samawiyah. Bahwa kafir kepada dukun dan kepada setan itu disepakati oleh seluruh agama yang Allah turunkan kepada mereka kitab suci. Yahudi, Nasrani, ya, agama-agama samawiyah disebutnya ya. Itu saudaraku seiman, semua mereka kufur dan diperintahkan dalam kitab suci mereka untuk tidak beriman kepada dukun, kepada setan. Tapi anehnya kemudian ada sebagian mereka malah ngikutin hawa nafsu. Makanya Allah menceritakan tentang ya orang-orang Bani Israel yang ngeyel tetap pengen belajar sihir kepada Harut dan Marut dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Setanlah yang mengajarkan manusia sihir.
Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Siapa ini Harut Marut, Pak? Harut Marut ini dua malaikat yang Allah turunkan dengan membawa ilmu sihir. Untuk apa? Untuk menguji Banu Israel. Siapa yang mau beriman atau tidak. Iya. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan sihir sampai keduanya berkata dulu, kami ini ujian buat kalian. Kalian jangan kafir. Kalau dia tetap ngeyel, pengen belajar juga. Kata dalam riwayat Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kalau orang ini tetap ngeyel pengen belajar juga, maka Harut dan Marut ini mengajarkan mantra-mantra. Lalu disuruhnya dia pergi ke suatu tempat, di tempat itulah setan mengajarkan apa? Sihir. Saudaraku seiman, rahimani, rahimakumullah jami'ah. Atau kadang ya subhanallah kita lihat di zaman sekarang, Pak. Banyak kaum muslimin yang notabene muslim, bahkan pakai pakaian-pakaian kiai, tapi ternyata kita lihat belajar ilmu kanuragan. Biar nggak mempan dibancok, bisa mukul dari jauh. Ya. Bahkan musibahnya lagi, Pak, pakai ayat-ayat Quran lagi, Pak. Saya dulu waktu SMA punya teman, dia bilang ke saya bisa mukul kamu dari jauh. Wih, gimana caranya? Tapi syaratnya kamu harus marah dulu. Kalau kamu nggak marah, saya nggak bisa. Saya tanya, kamu dapat ilmu itu dari mana? Oh, ini dari Al-Quran. Caranya? Setiap malam Jumat, baca ayat kursi 1000 kali. Di ayat kursi 1000 kali. Nah, dengan cara itu katanya, kita punya kekuatan. Jadi ini nggak mungkin dari jin. Jin kan takut sama ayat kursi. Kata saya, ya memang betul sih. Jin takut ayat kursi. Tapi kan kalau caranya nggak pernah dilakukan oleh Rasul, apa pernah Rasulullah SAW mengajarkan baca ayat kursi 1000 kali tiap malam Jumat biar bisa mukul dari jauh? Pak, kalau itu Pak bermanfaat pasti Rasulullah ajarkan, Pak. Apalagi di zaman Rasulullah sering terjadi peperangan, ya kan? Tinggal ayo baca ayat kursi 1000 kali tiap malam Jumat. Nanti pas perang nggak usah bawa apa-apa, udah musuh datang mental. Emang ada? Nggak ada, Pak. Ya. Itu semuanya bid'ah, dan bid'ah itu sangat dicintai oleh apa? Disukai oleh setan. Walaupun yang dibaca itu ayat kursi. Ada lagi bukan ayat kursi, Pak. Dia bacanya inna a'taina. Benar. Iya. Saya ketemu langsung orangnya, dia udah taubat dia. Dia bilang, kalau saya bukan ayat kursi, Ustadz, saya inna a'taina. Jadi dibaca inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, pas huwal abtar itu kita kukun huwal abtar itu mental itu musuh. La ilaha illallah. Jadi akhirnya ayat Quran jadi permainan kayak gitu, Pak. Dan mereka punya keyakinan setiap surat itu ada khodamnya, Pak. Ada lagi teman saya yang alhamdulillah udah taubat juga. Dia cerita, kalau saya bukan itu, saya alam taro. Beda lagi, Pak. Dan saya pernah ngelawan Nyi Roro Kidul, kalah sama saya. Benar, Pak, dia cerita ke saya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, ini kan fil katanya. Gajah ini. Tuh saya pukul Nyi Roro Kidul. Mental dia, Pak Ustaz.
bukan cerita. Emang benar Pak, saya ketemu langsung sama orang-orangnya yang dulunya pernah begitu. Ya. Sampai saya waktu saya masih SMA juga ketemu sama teman juga yang udah ngaji. Dan sama-sama belajar waktu itu di mana? Di Jogja. Waktu saya ke Jogja ketemu sama teman itu. Dia bilang, saya dulu bisa terbang loh Pak Ustadz. Yang benar. Terbang kemana? Ke Jakarta. Dari mana? Dari Kebumen ke Jakarta terbang. Saya ngeliat Monas. Wih, hebat benar kata. Sekarang gimana? Saya udah taubat saya. Iya. Saya pas pulang ke kampung saya, ketemu sama teman-teman seperguruan saya. Rupanya mereka mau nguji saya. Mereka serang saya dengan ilmu kanogana. Saya sudah taubat. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya cuma tawakal sama Allah, baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba mereka mental semua kan. Ya. Terus mereka nanya, kok ilmu kamu tambah hebat ini katanya. Ya, saya nggak pakai apa-apa sekarang, saya udah taubat katanya. Saya cuma tawakal sama Allah. Allah yang melindungi saya. Kota Islam saudaraku seiman. Dan ini Pak, banyak Pak. Hatta di pesantren-pesantren tradisional tuh belajar mereka kayak gitu Pak. Ilmu-ilmu kanorogan seperti itu. Dan mereka menganggap ini bukan ilmu hitam, tapi ilmu putih katanya. Ya. Padahal itu sama saja, itu sihir semuanya Pak. Itu bantuan dari mana? Dari setan dan jin itu. Dulu di televisi pernah ada kan ya, tim pemburu hantu ya kan, Ghostbuster ya, pakai baju apa, gamis, pakai sorban, ya gini Pak, terus nangkep jinnya masukin ke botol. Subhanallah. Kita katakan ya akhi, dulu Imam Syafi'i bisa nggak melakukan seperti itu? Dulu para sahabat yang lebih hebat imannya bisa nggak melakukan seperti itu nggak sih? Enggak sama sekali. Mereka katakan, karomah nih. Kita katakan ya akhi, karomah itu hanya terjadi kepada orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Karomah hanya terjadi kepada orang yang mengikuti sunnah dan menjauhi kebid'ahan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku melihat ada orang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku lihat dulu perbuatannya sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu patokan kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, faedah yang keempat, wujubul ilmi bil amal bil ilmi. Wajibnya beramal dengan dasar ilmu. Wa man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi syabahun min al-yahudi wan nasara. Dan bahwasanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani sudah tahu menurut ajaran mereka itu nggak boleh mendatangi dukun, nggak boleh belajar sihir, dilarang dalam agama mereka. Tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu itu. Orang Islam banyak juga seperti itu. Cuman orang Islam banyak yang terkena syubhat. Boleh itu belajar kayak gituan. Kenapa katanya? Karena itu berasal dari ayat Al-Quran. Gak mungkin tuh dari jin katanya. Mereka tidak sadar Pak. Kalau ayat Quran itu dilakukan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Ya, dan dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu menjadi bid'ah dalam agama. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, kata para ulama. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian penulis buku membawakan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 60. Allah Ta'ala berfirman,
Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Qul, katakan, hal unabbi'ukum, maukah aku beritahu kepada kamu, bisyarrin min dzalik, yang lebih buruk dari itu. Ya. Mathubatan indallah, dan ia akan diberikan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Itu orang yang Allah laknat dia, dan Allah murka kepadanya, dan Allah jadikan di antara mereka kera dan babi, dan menyembah tauhid. Menyembah apa? Tauhid. Ya. Artinya menyembah setan. Ulaika syarrum makana, mereka itu lebih buruk tempatnya. Wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih sesat daripada dan sangat tersesat dari jalan yang lurus. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini, yaqulu ta'ala li nabiyhi, Allah berfirman kepada nabinya, qul li haula'i alladziina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min ahlil kitab, katakan kepada orang-orang yang suka menjadikan agamanya itu sebagai senda gurau dan permainan dari kalangan ahli kitab. Karena ahli kitab itu menjadikan agama mereka sebagai senda gurau. Di antara umat Islam ada nggak kayak gitu, Pak? Ada. Banyak, Pak. Tuh lihat tuh yang kemarin, yang sempat viral kemarin, dan mungkin masih kali ya. Ada orang yang menggambarkan hari pertama di neraka. Ya. Itu kan menganggap neraka kayak senda gurau gitu, Pak, main-main. Auzubillah min dzalik. Wallahi mirip kayak orang Yahudi dan Nasrani yang suka main-main dengan agamanya. Ya. Kata beliau, hal ukhbirukum biman yanalu syarrul jaza yaumal qiyamah indallah. Maukah aku beritahu kepada kalian orang yang mendapatkan balasan yang paling buruk nanti pada hari kiamat? Innahu man ittasafa bihadhihi sifat, yaitu yang mempunyai beberapa sifat berikut ini. Ya. Apa itu? Mala'anahullah. Itu yang pertama, dilaknat oleh Allah. Apa makna laknat, Pak? Itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghadiba alaih, dan ia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka menjadi apa? Monyet dan babi. Wa abadat taghut, dan orang yang menyembah taghut. Nah, ini dia orang-orang yang paling buruk balasannya nanti pada hari kiamat. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Yang diinginkan dari ayat ini apa, Pak? Itu kata-kata wa abadat taghut, dan menyembah apa? Taghut. Iya. Berarti orang yang menyembah taghut, dan taghut itu adalah semua yang diibadahi selain Allah. Baik patung, atau dukun, atau setan, ataupun kiai yang dikultuskan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, dari ayat ini kata beliau kita ambil faidah. Faidah yang pertama, wuqu'us syirki fi hadhil ummah, bahwa akan terjadi kesyirikan dalam umat Islam ini. Kama kana fil Yahud wan Nasara man abadat taghut, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani dahulu, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Iya. Ada enggak umat Islam yang menyembah berhala, Pak?
di zaman sekarang? Ada yang menyembah kuburan. Kuburan jadi berhala. Dengan dalih katanya menghormati para wali. Apakah menghormati wali itu dengan cara mengagungkan kuburannya? Dengan cara ngalap berkah di kuburannya? Subhanallah. Apakah Rasulullah pernah mengajarkan agar kita tabaruk ngalap berkah ke kuburan wali? Tak pernah. Di zaman Rasulullah SAW banyak kok sahabat-sahabat yang meninggal di medan perang, mati syahid, dan mereka orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dan yang lainnya. Tapi adakah Rasulullah SAW menganjurkan, ayo kita ngalap berkah ke kuburan Hamzah? Dia dapat berkahnya, barokahnya. Dan kita lihat zaman sekarang Pak, kuburan wali itu diagungkan seagung-agungnya Pak. Sampai di antara mereka ada yang sujud ke kuburan. Ada yang berdoa kepada mayat. Subhanallah. Ini jelaskan kesyirikan yang besarnya Pak. Menyembah berhala. Kuburan jadi berhala. Rasulullah salamata wal afiyah. Mungkin kalau umat Islam ada yang menyembah pohon, mungkin banyak yang paham pohon gak boleh disembah, tahu mereka. Tapi banyak juga umat Islam yang gak paham karena jauh dari ilmu, mungkin gak ada yang mengingatkan, bikin sesajen, KTP-nya Muslim, bikin sesajen, entah itu di laut, entah itu di gunung. Dengan keyakinan katanya ini sesajen bisa menolak bala. Ya. Isinya apa? Sesajen biasanya Pak? Makanan. Ada daging ayam, daging kambing, ada buah-buahan. Ya. Dulu waktu kecil suka diajakin sama teman Pak. Itu enak-enak sono, ayo kita makan. Ya. Dikirain yang makan jin padahal orang. Subhanallah, saudaraku sekalian. Dan mereka mengira, ya, dengan cara seperti itu mereka bisa selamat dari mara bahaya. Mereka tidak sadar, justru dengan cara seperti itu malah mendatangkan azab Allah dan murkanya. Lautan milik Allah, gunung semua milik Allah, pepohonan semua milik Allah. Ada apa kamu bikin sesajen di situ untuk kamu persembahkan kepada selain Allah, kepada para jin-jin itu? Ya, di antara mereka ada yang menyembelih kerbau, kepalanya dibuang. Kita katakan kerbau milik siapa? Siapa yang menciptakan kerbau itu? Allah. Mereka yakin yang menciptakan kerbau ini siapa? Allah. Kita katakan, kenapa kalian persembahkan kerbau ini kepada selain Allah? Ini kan milik Allah. Allah yang menciptakan, kenapa dipersembahkan kepada selain Allah? Allah pasti murka. Karena kalian telah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Oh ya udah deh, kita persembahkan kepada Allah. Allah nggak butuh makan, nggak butuh minum. Kewajiban kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa? Tuntunan yang telah Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Masalahnya itu Pak, munculnya kesyirikan itu akibat ada orang yang membawa-bawa argumen. Seakan-akan itu dalil untuk pembenaran. Sehingga banyak orang yang menganggap, oh benar juga, bagus. Padahal kalau kita tanya dalil dari Al-Quran dan hadis mah nggak ada sama sekali. Sedekah bumi. Kok bumi dikasih sedekah? Mendingan sedekah fakir miskin daripada sedekah bumi. Ya. Allah dalam Al-Quran mengatakan bumi ini diberkahi Pak. Di antara barokah bumi apa? Allah simpan dalam bumi berbagai macam kekayaan.
Di antara barokah bumi apa? Allah munculkan dari bumi berbagai macam tanaman. Lah ngapain dikasih sedekah bumi? Bumi nggak butuh sedekah. Mendingan daripada sedekah bumi, sedekah fakir miskin, orang-orang susah, para janda, dan yang lainnya. Ini bumi dia kasih sedekah. Secara akal pun gak masuk di akal. Secara syariat pun jelas-jelas bertabrakan dengan syariat. Akhirnya yang mereka pegang apa? Ini adat leluhur kami. Akhirnya kayak orang musyrikin dulu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata apa? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Akhirnya balik lagi ke nenek moyang, Pak. Ketika dikatakan nenek moyang kamu itu manusia kayak kamu, kewajiban nenek moyang kamu pun ikut Allah penciptanya. Oh, nggak terima mereka, Pak. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, muhajatu ahli al-batil wa bayanu ma fihi min al-uyub. Idza nabazu ahli al-haqqi bima laysa fihim. Berhujah ya kepada orang-orang yang melakukan kebatilan yaitu kesyirikan dan menjelaskan akan penyimpangan mereka apabila mereka menolak kebenaran dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Artinya Pak, penting kita juga untuk membantah hujah-hujah dan argumentasi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena kan ketika mereka melakukan kesyirikan dan kebatilan, biasanya sih ada syubhatnya, Pak. Ada apa? Syubhat. Mereka yang pakai jimat gitu, Pak. Kadang pakai argumentasi syubhat. Ini ya cuma gelang aja kok. Niat kami tetap tujuannya untuk mencari sebab aja. Allah yang menolak mudarat, Allah yang memberikan manfaat. Dengan keyakinan seperti itu mereka menganggap pakai jimat boleh-boleh aja selama kita yakin bahwa Allah yang memberi manfaat dan menolak mudarat, kata mereka. Maka kita katakan, ya akhi, tidak boleh mengambil sesuatu dianggap sebab kecuali apabila telah ada perintah Allah dan Rasulnya. Mana dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk mengambil jimat untuk menolak bala? Mana? Kalau kalian memang tawakalnya kepada Allah dan yakin bahwa Allah yang memberikan manfaat dan menolak bala, seharusnya kalian tidak pernah memakai jimat itu. Justru kalian pakai jimat karena kalian punya keyakinan bahwa jimatlah yang menolak bala. Dan itu pasti, Pak. Walaupun mereka mengklaim dengan lisan-lisan mereka, enggak, keyakinan kami hanya kepada Allah. Ya kalau keyakinan kepada Allah ngapain pakai jimat? Sementara itu dilarang dalam Islam dan termasuk kesyirikan, saudaraku seiman. Nah ini kita wajib jelaskan, Pak, kepada masyarakat yang awam terutama tentang hakikat kesyirikan itu, Pak. Cuma masalahnya ya tadi, Pak, dengan dalih kearifan lokal, dalam dalih melestarikan budaya nenek moyang lah. Gimana caranya supaya kesyirikan itu tetap lestari? Waduh. Makanya kita yang menjelaskan tentang tauhid dan bahaya syirik dianggap apa, Pak? Radikal. Teroris. Ya. Padahal kita mendakwakan manusia agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan kesyirikan. Hanya karena kita berdakwah kepada tauhid dan menjauhkan kesyirikan,
Ya pastilah Pak, setan bakalan tidak suka Pak. Setan akan marah kepada orang yang berdakwah kepada apa? Tauhid. Ya. Faedah yang ketiga, anal jazaa'a innama yakunu al-a'mal wa yakunu min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan amalnya, sesuai dengan jenis amalnya. Artinya Allah memberikan balasan pada hari kiamat pun sesuai dengan jenis perbuatannya karena Allah Maha Adil. Ya. Faedah selanjutnya, wasqullah bi annahu yaghdab wa yal'an al-usah. Yaitu Allah disifati bahwa Allah marah. Allah melaknat orang-orang yang suka berbuat maksiat. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi marahnya Allah tidak serupa dengan marah siapa? Makhluk. Ya. Kalau marahnya makhluk kan mendidihnya darah di hati, Pak. Itu namanya marah makhluk. Kalau Allah nggak boleh dikatakan kalau Allah marah berarti Allah punya hati dong. Mendidih darahnya di hati dong. Kita katakan itu adalah sifat makhluk. Tidak untuk Allah. Allah marah sesuai dengan keagungannya. Manusia pun marah sesuai dengan apa? Ya, sebagai manusianya. Masing-masing tempatkan pada tempatnya. Jangan kemudian konsekuensi makhluk diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah besar. Ya. Faedah yang kelima. Anna ta'ata syaitan hiya mansya'u syirk billah. Bahwa menaati setan itu sumbernya kesyirikan. Setan ya pasti akan mengajak kepada apa? Neraka jahanam. Ya. Linnama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kata Allah. Sesungguhnya setan itu menyeru ya kelompoknya agar mereka menjadi penduduk api neraka sa'ir. Ya, itu setan. Maka dari itu ya akhi, jangan jadikan setan sebagai teman. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh buat kamu, maka jadikan dia sebagai musuh. Ini kita malah berteman sama setan, gimana? Ya, ada orang yang demi untuk mendapatkan kekayaan, Pak, maka membuat perjanjian dengan para setan untuk mendapatkan apa? Kekayaan. Apa namanya itu kalau di masyarakat kita itu? Ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian penulis buku membawakan surat Al-Kahfi ayat 21. Allah berfirman, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang punya kekuasaan, kami akan bangun masjid di atas kuburan mereka. Ya. Ini tentang kisah kelompok Ashabul Kahfi, Pak. Jadi Ashabul Kahfi ini dijadikan oleh Allah tidur berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 309 tahun. Oh ya, Pak. Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda semua, Pak. Ya. Innahum fityatun amanu. Mereka adalah para pemuda yang beriman. Maka pemuda-pemuda ini, ya, untuk mempertahankan keimanan mereka, mereka pergi. Karena negara mereka, penguasanya orang musyrik yang memaksakan kesyirikan kepada rakyatnya. Yang tidak mau ikut dibunuh. Pergilah pemuda ini untuk menyelamatkan diri. Masuklah ke goa. Ya. Jumlahnya ada berapa? Ya. Sab'atun wa thaminuhum
kalbuhum, 7 pemuda, dan yang ke-8 anjing. Iya, ini satu-satunya anjing yang masuk surga nih Pak. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Lalu Allah tidurkan di dalam gua itu selama 309 tahun. Lalu Allah bangunkan dia. Ya, yang Allah ceritakan dalam surat apa? Al-Kahfi. Sampai akhirnya mereka ketahuan ya oleh masyarakat sekitar. Yang kemudian penguasanya berkata, kita akan bangunkan ya masjid di mana? Di tempat mereka itu. Kata Syekh Shalih Fauzan, yukhbiru ta'ala anil ladina ghalabu ala amri ashabil kahfi ala wajhi dhammi lahum. Annahum qalu lan nattakhidhanna hawlahum musalla yaqsiduhu an-nas wa yatabarakuna bihim. Allah mengabarkan tentang para penguasa yang tidak paham ilmu, di mana mereka berkata, ya, kami akan bangun masjid di sekitar di kuburan Ashabul Kahfi ini dalam rangka tabaruk, ngalap berkah. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan ternyata di antara umat Islam ada yang melakukan kayak gini nggak Pak? Membangun kuburan di atas, masjid di atas kuburan. Apa makna membangun masjid di atas kuburan Pak? Kuburannya sudah ada, baru dibangun apa? Masjid. Dan kuburan itu di dalam masjid Pak. Adapun kalau misalnya masjid duluan, terus dikubur di sekitar masjid kuburan, apakah itu menjadikan kuburan sebagai masjid? Iya. Makanya kata para ulama beda antara kuburan dulu ada, baru dibangun masjid. Berarti dia sudah menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun masjid di atas kuburan. Adapun kalau kuburan dulu, baru kemudian kuburan dulu, masjid dulu, baru kemudian ada apa? Kuburan. Syekh bin Baz mengatakan kalau kuburannya bukan di dalam masjid, boleh sholat di masjid itu. Selama bukan di dalam masjid. Kenapa? Karena masjid duluan masalahnya. Baru kemudian ada apa? Kuburan. Sehingga tidak bisa dikatakan membangun masjid di atas kuburan. Iya. Walaupun bagi mereka yang punya kemampuan wajib memindahkan kuburan-kuburan ini ke perkuburan umum. Bukan di sekitar apa? Masjid. Tapi kata Syekh bin Baz, ya kalau sholat di situ boleh, tidak apa-apa. Tidak layak kata beliau untuk ditinggalkan. Iya. Ya kata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kayak yang kita pahami selama ini Pak, kalau selama ada kuburannya di pinggir atau di ininya nggak boleh aja. Padahal ternyata di sana perincian Pak dari para ulama, dibedakan antara kalau kuburan dulu baru masjid, maka ini jelas nggak boleh dengan sepakatan ulama ijma. Kalau dengan masjid dulu baru kemudian ada kuburan, selama bukan di dalam masjid, selama bukan di dalam apa? Masjid. Iya, kalau dalam masjid haram, nggak boleh. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata beliau. Faidah yang pertama, tahrimu ittikhadil masajid ala kubur wa tahdhir min dzalik li'annahu yuaddi ila syirk. Haramnya membangun masjid di atas apa? Kuburan. Karena itu bisa menjurus kepada kesyirikan. Ya, ada kuburan wali nih. Wah, ayo kita bangun masjid. Bangunlah masjid megah di atas kuburan tersebut. Ini jelas haram.
Rasulullah bersabda, "Ala la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka membangun masjid di atas apa? Kuburan. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai apa? Masjid. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana dengan Masjid Nabawi, Ustadz? Di dalam Masjid Nabawi kan ada kuburan Nabi itu. Itu yang selalu jadi hujah, Pak. Banyak orang Islam di zaman sekarang beralasan dengan kuburan Nabi yang berada di dalam masjid. Kita katakan pertama, Nabi dulu dikuburkan bukan dalam masjid, tapi di rumah siapa? Aisyah yang berada di samping masjid. Ya. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali belum dimasukkan. Siapa yang pertama kali memasukkan kuburan ke dalam masjid? Seorang raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik dari Khalifah Banu Umayyah. Dan itu pun diingkari oleh para ulama di zaman itu. Demi untuk perluasan, akhirnya masuk. Maka para ulama mengatakan apa? Bagian kiri kuburan haram sholat di situ. Adapun sebelah kanannya boleh. Karena sebetulnya kuburan itu tidak termasuk masjid sama sekali. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi nggak bisa dikiasan, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pertama melarang membangun kuburan sebagai apa? Masjid. Sampai Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh murka Allah itu sangat kepada kaum yang mengambil kuburan Nabi sebagai apa? Masjid. Ya. Rasul berdoa kepada Allah supaya kuburannya tidak jadi apa? Berhala yang disembah. Dan Allah kabulkan, Pak. Di mana ya kuburan Nabi itu berada di dalam sekarang itu, Pak. Dan ditembok sampai ke bawah. Kenapa ditembok sampai ke bawah? Karena pernah ada usaha untuk mengambil jasad Rasulullah SAW. Tapi Allah beritahu khalifah di zaman itu melalui mimpi. Dan ternyata benar. Mereka bikin terowongan di bawah tanah untuk mengambil jasad Rasulullah SAW. Lalu sang khalifah pun membangun tembok yang dalam untuk melindungi kuburan Rasulullah SAW. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, annahu sayakunu fi hadhil ummah man yattakhidul masajid ala kubur. Bagi antara umat Islam pun akan ada yang menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Membangun masjid di atas kuburan. Ya, ada nggak kayak gini, Pak? Banyak, Pak. Untuk melihat kuburan-kuburan para wali itu banyak yang berada di dalam masjid, Pak. Di dalam masjid. Tabaruk mereka ke kuburan itu. Bahkan mereka punya keyakinan katanya tanah kuburan ini barokah. Kita katakan subhanallah. Mana dalilnya bahwa tanah kuburan itu barokah? Ya. Tidak ada satupun para sahabat yang tabaruk dengan kuburan Rasulullah SAW kecuali dalam hadis palsu. Disebutkan bahwa Bilal tabaruk dengan kuburan Nabi. Ternyata hadisnya palsu, Pak. Siapa sahabat yang tabaruk dengan kuburan Rasulullah SAW? Nggak ada. Siapa para tabi'in yang tabaruk dengan kuburan para sahabat? Nggak ada. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i tabaruk dengan kuburan Abu Hanifah, ini pun juga riwayatnya palsu. Pak, bener. Semua dibuat-buat. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang tabaruk itu kan ibadah, Pak.
pernah Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang telah lewat kayaknya ya, melewati pohon namanya Dzatu Anwat. Apa kata orang-orang yang baru masuk Islam? Hai Rasulullah, buatkan dong buat kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya Dzatu Anwat. Apa itu Dzatu Anwat? Itu pohon untuk menggantungkan senjata dalam rangka mengambil keberkahan dari pohon itu. Rupanya orang yang baru masuk Islam yang masih tersisa padanya pemikiran-pemikiran syirik, menganggap itu boleh-boleh aja. Apa kata mereka? Hai Rasulullah, jadikan buat kami pohon Dzatu Anwat. Maka Rasul marah. Apa kata Rasul? Allahu Akbar. Innaha sunan kultum kama qalat ban Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalian mengucapkan kata-kata yang mirip diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa saat melewati patung sapi. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Hai Musa, jadikan dong buat kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Rasulullah menyerupakan orang yang tabaruk kepada pohon seperti orang yang menyembah berhala, sama. Tabaruk kepada kuburan juga sama, termasuk kesyirikan, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya akal Islam, at-tahdzir minal ghulu fi salihin. Peringatan jangan sampai gulu berlebihan terhadap orang soleh. Mencintai orang soleh wajib, betul, sahih. Siapa sih yang nggak cinta kepada seorang soleh, Pak? Wali-wali Allah. Ya. Tapi apakah mencintai para wali itu dengan cara menyembah kuburannya, mengagungkan kuburannya? Tidak sama sekali. Itu tidak sesuai dengan ruhul Islam, saudaraku seiman. Karena Islam agama tauhid. Maka kita mencintai orang soleh, ya, jangan sampai berlebihan. Seperti halnya kaumnya Nabi Nuh yang mencintai siapa? Orang-orang soleh. Akhirnya apa yang terjadi? Digambar, Pak. Ya. Setelah digambar, dalam rangka apa? Memberikan motivasi. Ya. Antum seneng banget terkadang sama ngefans sama seorang ustadz. Ustadz, Masya Allah, orang soleh. Ketemu, Ustadz, selfie dong. Cekrek. Ya mungkin niatnya cuma selfie doang, yang khawatirnya lama-lama setan menggoda, Pak. Ya. Dipajang gambar Pak Ustadznya itu. Wah. Lama-lama diagungkan selain Allah. Hati-hati, Pak. Ya. Dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Takutnya itu malah jadi pembuka setan yang bisa menjurus kepada apa? Kesyirikan. Ya. Faedah selanjutnya, anna ittikhadhal masajid al-qubur minal ghuluwi fi salihin. Bahwa mengambil atau membangun masjid di atas kuburan itu termasuk sikap berlebihan terhadap orang soleh. Biasanya kan kuburan yang diklaim sebagai orang soleh, ya kan, Pak? Ada nggak masjid yang dibangun di atas kuburan ayam? Nggak ada. Atau kuburan kuda? Nggak ada. Pasti akan diklaim ini orang soleh. Walaupun banyak juga sih, Pak, ada orang yang mengklaim ini kuburan orang soleh, ini wali ini. Pas digali kuburan ayam, Pak. Banyak. Ternyata apa, Pak? Ya, tujuannya untuk fulus. Itu jadi bisnis itu, Pak. Bisnis kuburan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian beliau membawakan hadis an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum
sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzah bil qudzah. Sedikit demi sedikit, qudzah itu artinya bulunya panah. Itu qudzah namanya itu. Iya. Hatta dalau dakhalu juhra dabin la dakhaltumuh. Sampai jika di antara mereka ada yang masuk ke lubang dob, kalian ikut masuk ke dalam. Artinya umat Islam akan mengikuti gaya orang Yahudi sekecil-kecilnya. Ya. Kalau ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara. Hai Rasulullah, apa maksudnya orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi? Akhrajah dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini Pak menunjukkan ya bahwa umat Islam akan mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani. Sampai disebutkan dalam hadis, kalau di antara orang Yahudi dan Nasrani ada yang menyetubuhi ibunya terang-terangan, dalam umatku pun ada yang melakukan seperti itu. Ikutin gaya-gaya mereka dan kita lihat subhanallah. Ya. Orang Nasrani merayakan kelahiran Isa al-Masih. Kelahiran itu bahasa Inggrisnya apa? Natal. Natal itu kan artinya kelahiran. Ya kan? Orang Islam ikut-ikutan merayakan kelahiran Rasulullah. Orang Nasrani merayakan kenaikan Isa al-Masih. Orang Islam ikut-ikutan bikin perayaan kenaikan Rasulullah. Isra Mi'raj. Orang Nasrani bikin perayaan tahun baru. Tahun baru tahun mereka, Masehi. Orang Islam bikin perayaan tahun baru Hijriyah. Persis, Pak. Ngikut-ngikutin tuh, Pak. Ya. Benar akal Islam. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita persis seperti itu. Kita lihat akal Islam, banyak pemuda-pemuda kaum muslimin, ya bajunya mirip dengan baju-baju orang yang orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Ya. Pakai blue jean yang ketat. Ya. Padahal itu bukan dari Islam sama sekali. Islam tidak pernah mengajarkan pakai celana apa? Ketat. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis ini kita ambil faedah yang pertama, wuqu'u syirk fi hadhil ummah. Bahwa umat Islam pun akan ada yang berbuat syirik karena ngikutin apa? Yahudi dan Nasrani. Faedah selanjutnya, hadis ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Bahwa umat Islam nanti akan ikut-ikutan gayanya orang Yahudi dan Nasrani. Faedah selanjutnya, at-tahdzir min musyabahatil kuffar. Peringatan, jangan sampai kita tasyabuh dengan orang kafir. Namun kata para ulama, tasyabuh itu Pak, dalam perkara yang itu khusus buat mereka. Adapun kalau bukan kekhususan mereka, nggak apa-apa. Contoh, orang kafir pakai jam tangan, kita pakai jam tangan, boleh nggak Pak? Boleh. Orang kafir pakai apa? Jas, kita pakai jas, boleh nggak Pak? Boleh. Orang kafir pakai apa? Ikat pinggang, kita pakai pinggang, boleh, nggak masalah. Itu bukan kekhususan mereka. Yang haram itu kalau itu kekhususan mereka, ciri mereka. Ya, baru itu haram hukumnya Pak. Main bola asalnya dari mana? Main bola berasal dari orang kafir kan? Tapi para ulama mengharamkan enggak? Tidak mengharapkan dengan syarat-syarat, tapi syaratnya tidak boleh membuka aurat. Tidak boleh sampai menimbulkan pertengkaran. Tidak boleh sampai melalaikan kewajiban.
Tidak boleh berlebihan. Ya. Padahal main bola itu asalnya dari orang kafir. Boleh. Kalau kita main bola disebut tasyabuh? Enggak. Main badminton asalnya dari orang kafir enggak, Pak? Dari mereka. Kalau kita main badminton, boleh enggak, Pak? Boleh. Tapi dengan syarat tadi. Ya. Main poli asalnya dari mana, Pak? Hah? Dari mereka juga. Tapi kita kalau melakukannya tidak tasyabuh. Kenapa kata para ulama? Karena permainan pada asalnya mubah. Permainan asalnya apa? Mubah. Tapi kalau mengandung kemaksiatan baru tidak boleh. Kadang 17 Agustus main bola tapi laki-laki pakai baju perempuan. Ada nggak tuh? Nggak gitu tuh. Ya. Haram. Saudaraku seiman. Lucu sih, lucu. Lucu ya lucu. Tapi itu masalahnya melanggar syariat, Mas. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis yang terakhir. Agak panjang ini hadisnya. Wali muslimin an Thawban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Thawban wa Rasulullah sabda, Inna Allaha zawaliyal ardo. Sesungguhnya Allah melipat untukku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka aku melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Artinya Rasulullah SAW, Pak, diperlihatkan oleh Allah bumi seluruhnya, Pak. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan umatku, kerajaan umatku akan sampai ke tempat-tempat yang diperlihatkan kepadaku itu. Ke timur dan barat. Antum tahu tidak sih, Pak? Benua Amerika itu bukan pertama kali yang menemukannya Columbus, bukan, Pak. Bohong besar itu, Pak. Benua Amerika itu sebelum ada kok sampai Columbus itu sudah ada di situ kaum muslimin, Pak. Dan suku Indian itu suku muslim tadinya. Ya. Indian itu muslim, Pak. Ketika datang Columbus dibunuhin mereka semuanya. Jutaan orang itu. Itu sebuah sejarah yang ditutupi, Pak. Dan alhamdulillah yang mulai menulis tentang hakikat sejarah ya Amerika. Wah, sebetulnya yang pertama kali sampai ke Amerika itu kaum muslimin. Kaum muslimin, bukan Columbus, bukan sama sekali. Ya. Makanya Islam sampai ke Indonesia, sampai ke Amerika, sampai ke timur barat, subhanallah. Seperti yang Rasulullah kabarkan. Dan nanti di zaman Imam Mahdi, seluruh dunia dikuasai Islam. Ya. Wa'utitul kanzain al-ahmar wal-abyad. Dan aku diberikan oleh Allah 2 harta simpanan, merah dan putih. Ada yang menafsirkan orang Indonesia, oh maksudnya negara Indonesia. Kenapa merah putih? Kita katakan di zaman Rasulullah bendera Indonesia bukan merah putih waktu itu, Pak. Bendera merah putih kan setelah kemerdekaan 45 kan. Sebelumnya nggak ada bendera. Yang dimaksud dengan merah putih itu emas merah dan emas putih. Ya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Dan aku minta kepada Allah supaya umatku tidak dibinasakan seluruhnya dengan musim pacaklik. Wa an la yusallat alaihim aduan min siwa anfusihim. Dan aku minta kepada Allah supaya umatku tidak dikuasai oleh musuh mereka. Ya.
fayastabiha baydatahum, yang bisa mencabut umat Islam sampai ke akar-akarnya. Artinya umat Islam tidak akan pernah dikuasai oleh orang kafir seluruhnya, nggak mungkin, Pak. Kalau sebagian iya, tapi seluruhnya nggak mungkin. Wa inna rabbi qal, dan sesungguhnya Tuhanku, Rabbku, yaitu Allah berfirman, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Hai Muhammad, apabila aku telah memutuskan perkara, maka keputusan itu tidak akan pernah tertolak. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin 'ammah. Dan aku berjanji dan telah memberikannya kepada kamu. Oh, aku tidak akan pernah menghancurkan umatmu, membinasakan umatmu dengan pacaklik secara keseluruhan. Artinya tidak akan mungkin umat Islam seluruhnya kenapa? Kelaparan. Seluruhnya umat Islam terkena apa? Ya, pacaklik tadi, Pak. Nggak mungkin. Kalau sebagian mungkin. Ya. Seperti dulu pernah terjadi di Saudi Arabia, terjadi kelaparan yang luar biasa sebelum zamannya Malik Abdul Aziz itu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Wa alla usallit alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku tidak akan kuasakan atas umatmu, ya, dari musuh mereka, sehingga mereka bisa mencabut umat Islam sampai ke akar-akarnya. Tidak akan bisa itu. Walijtama'a alaihim man biaqtariha. Walaupun musuh-musuh Islam itu berkumpul dan bersatu padu untuk menghancurkan Islam, tidak akan pernah bisa. Dan ternyata terbukti sampai hari ini, Pak. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'da. Sampai sebagian umat Islamlah yang menghancurkan dan membinasakan sebagian yang lain dan menawan sebagian yang lainnya. Artinya apa? Yang menghancurkan umat Islam itu umat Islam sendiri. Musuh Islam tidak akan mampu. Dan benar. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani pinter gimana caranya menghancurkan Islam. Karena mereka tahu dan mereka mempelajari hadis masalahnya, Pak. Bahwa umat Islam itu tidak mungkin bisa dihancurkan oleh selain umat Islam. Yang bisa menghancurkan umat Islam siapa? Umat Islam sendiri. Maka dirusaklah pemikiran umat Islam, Pak. Dengan tangan-tangan umat Islam lah rusak Islam itu, Pak. Iya. Warwahul Barqani fi sahihi. Dan Al-Barqani meriwayatkan dalam sahihnya dan menambahkan, wa inna ma akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian yaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya. Baik pemimpin negara maupun pemimpin agama yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila telah terjadi pertumpahan darah di kalangan umat Islam, maka akan terus ada sampai hari kiamat. Akhirnya akan terus terjadi pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai salah sebagian umatku bergabung dengan orang-orang musyrikin. Ya. Wa hatta ta'buda fi'amu min ummatil awthan. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sebagian umatku yang menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan akan ada pada umatku 30 orang yang tukang dusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semuanya mengaku-ngaku dirinya nabi. Benar kata Rasulullah SAW. Wa ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Dan akulah penutup para nabi. Tidak akan ada lagi nabi setelahku.
Wala yazadu ta'ifatum min ummati al-haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala. Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang terus berpegang di atas kebenaran. Mereka ditolong oleh Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau bantu mereka. Tidak pula yang menyelisihi mereka sampai datangnya urusan Allah itu hari kiamat. Mereka sebut dengan at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong, firqatun najiyah, yang selalu berpegang kepada apa? Kebenaran. Apa kata Rasulullah? Tidak akan membahayakan mereka. Orang-orang yang memusuhi mereka, demikian pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Ini kabar gembira, Pak. Bahwa kebenaran akan terus ada. Yang berpegang kepada kebenaran akan terus ada. Berpegang kepada tauhid dan sunnah. Walaupun orang bermakar, walaupun musuh-musuh tidak suka, nggak usah khawatir. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan membahayakan mereka. Ini kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya hadis yang sahih, saudaraku seiman, yang mengabarkan kepada kita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Di mana Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah timur dan barat. Dan kata Rasulullah, kerajaan umatku akan sampai ke sana itu, Pak. Dan benar terjadi. Ya, apalagi nanti di zaman Imam Mahdi. Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, dan ini keutamaan umat Islam, alhamdulillah. Yaitu umat Islam tidak akan dibinasakan oleh Allah secara keseluruhan. Tidak. Umat Islam tidak akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka secara keseluruhan. Tidak mungkin. Dan sampai hari ini pun tidak pernah umat Islam dikuasai secara keseluruhan. Enggak. Alhamdulillah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya, yang disebutkan dalam hadis ini apa, Pak? Bahwa di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah apa? Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sebagian umatku yang menyembah berhala. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.